Bagaimana milik gendong lali ini lebih dipertegas dalam gambaran hidup orang yang dijelaskan oleh Resi Goro Yuswatanu ini, menggambarkan perjalanan hidup manusia ini dalam pelayaran sebuah perahu. Selamat berjumpa kembali sahabat rekan Jawa Baru Channel. Salam sejahtera dan semoga sehat-sehat selalu. Episode sebelumnya kita membicarakan suluk Hidayatullah atau suluk Goro Yuswatanu. Kita berbicara tentang 10 keutamaan. Dalam episode ini kita akan membicarakan tentang judulnya Milik Gendong Lali. Artinya apa? Orang yang ingin memiliki, mempunyai tujuan yang tidak prosedural, yang tidak semestinya, pasti dihinggapi lupa diri. Ini akibatnya bisa fatal. Bagaimana Resi Goro Yuswatanu memberi nasihat tentang milik gendong lali kepada cucunya Joko Prawito dan para murid-muridnya. Kalau kita bicara keutamaan di episode yang lalu, sebetulnya keutamaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bernegara bermasyarakat, lahirlah lalu peraturan-peraturan, undang-undang, sampai dasar negara Pancasila itu untuk menjaga supaya orang tetap utama, tetap taat pada peraturan. Maka kalau semua mentaati semuanya, segala aturan perundang-undangan yang berlaku itu semua sebenarnya sudah habis perkara, selesai. Tetapi kenapa belum selesai? Kenapa berkepanjangan? Karena kita itu dalam bahasa Jawanya kebuntel kulit daging. Kehendak jiwa roh itu kuat, tetapi daging lemah. Kita maunya prihatin, berpuasa, tapi raga kita berontak. Kita menginginkan. Maka ada ungkapan juga, ajining diri kedaling lati, bahwa bahasa setiap orang itu menunjukkan dari mana dia berasal. Orang yang bahasanya halus, orang yang bahasanya penuh etika, sopan santun, baik tutur kata maupun bahasa tubuhnya pasti akan menunjukkan dari lingkungan mana orang itu. Tetapi kalau ada anak yang masih kecil kok tiba-tiba bisa ngomong kotor, bahkan seluruh kebun binatang keluar, ya pasti ada yang ditiru. Pasti lingkungannya pun demikian. Maka salah satu kendala orang itu mengejar keutamaan itu ya lupa tadi. Semua pelanggaran itu karena milik, karena menginginkan. Orang yang melanggar lampu merah itu pasti menginginkan supaya lebih cepat. Soal membahayakan orang lain, ya lupa dia bahwa perilakunya itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, supaya cepat sampai, supaya juga lebih prestis. Seorang anak SMA atau SMP dipanggil kepala sekolahnya atau guru BP-nya, dimarahi. Begitu keluar diejek oleh temannya, lo rasakno kowe saiki, rasakan sekarang. Pasti akan mengatakan rapopo. Betulkah rapopo? Popo. Tapi demi prestis di hadapan teman, itu kadang-kadang orang lalu menipu diri.
para siswa, mahasiswi yang nyontek itu juga melek. Meleknya apa? Meleknya supaya nilainya bagus, cepat lulus, yang penting menyandang gelar sarjana. Soal kedalamannya nanti dulu, karena meleknya gelar. Nah, dalam Suluk Hidayatullah ini, bagaimana Resi Guru Yuswatanu memberi nasihat kepada cucunya tentang orang yang lupa. Ini dijelaskan dengan tegas dan jelas dalam Pupuh Asmarandono yang pertama di bait 17. Saya akan mencoba menghitungkannya. Wong sembrono dadi lali, wateke wong lali iko, nemu bilahi wekase, nanging adating kawula yen ageng ingkang beka, luhur ing darajatipun, kalamun ikhlas ing manah. Orang yang lupa diri itu dimulai dengan yang kecil, sembrono yang kebablasan. Pada hakikatnya tidak ada orang yang lahir langsung protot jadi genro. Mesti mulai dengan kejahatan yang kecil-kecil, susuk ora dibalekke. Alasannya lupa, padahal mencoba dilupakannya. Nah, bagaimana Melek Gendong Lali ini lebih dipertegas dalam gambaran hidup orang yang dijelaskan oleh Resi Guru Yuswatanu ini, menggambarkan perjalanan hidup manusia ini dalam pelayaran sebuah perahu. Kalau perahu itu diibaratkan adalah manusia utuh dengan jiwa dan raganya ini, perahu diumpamakan badan, raga. Kalau negara, kerajaan, perahu itu rakyatnya. Dayung, perahu pakai dayung. Dayung itu bahasa, tataran, aturan. Lalu lahirlah peraturan-peraturan. Kemudi, apa yang mengemudikan raga seharusnya nurani. Maka dalam pepatah Jawa ada pepatah yang mengatakan kodok ngemuli lenge. Bukan lenge ngemuli kodok. Faktanya leng ngemuli kodok, liangnya menutupi kata. Tetapi di sini justru kata diibaratkan sebagai jiwa nurani, leng itu raga. Kalau apa yang kita lakukan, tutur kata, perilaku itu sesuai dengan osi ing ati, dari nurani, itu pasti semua akan sesuai dengan aturannya, rule of law. Tidak akan dihinggapi lupa diri. Kemudi ombak yang besar dan tinggi. Kalau negara itu melambangkan rajanya, penyelenggara negara. Sedangkan lautan adalah menggambarkan Tuhan, yang kadang-kadang dalam mencari Tuhan itu harus bertemu dengan riak, bertemu dengan gelombang yang tidak selalu mudah. Maka kalau ini menjadi perjalanan yang serasi, perahu, dayung, kemudi, terus ombak lautan bisa diatasi, itulah otentik
lahir batin sama. Maka masih juga di bait ke 19 di 20 itu bagaimana lahir dan batin itu harus sejalan. Masih akan saya kidungkan satu bait lagi. Kacek lahir lawan batin, kacek katon lawan ora, upama baita mangke kemudi lawan baita dayunge tata basa, kemudi si ing kalebu baitane raga nira. Ini menjadi gambaran bahwa lahir batin itu kalau sama itu otentik. Maka orang yang goroh, nek Jawa Purwakantinya, wong sing goroh itu bakal goreh lan bakal digoroi. Hukum sebab akibat. Seseorang yang berkata apa adanya dan berkata dengan silat lidah untuk menutupi kekurangan itu ketara, ketok. Karena dari mana? Dari bahasa tubuh, dari bahasa wajah. Kita kenal ada mimik dan pantomimik. Itu gerak wajah, mata, dan tubuh itu menggambarkan otentitas seseorang. Maka wong sing goroh bakal digoroi, bakal goreh. Wong sing tumindak becik bakal dibeciki. Hukum sebab akibat itu selama kita berbuat kalimat aktif itu akan menuai juga ungkapan pasif. Beciki dipeciki, nggoroi digoroi. Ini selalu akan berkesinambungan terus. Maka caranya bagaimana? Resi Goroyoswatamu menekankan agar kamu tetap berjalan di rel keutamaan dan agar kamu tidak dihinggapi lupa diri, agar tidak melek gendong lali. Itu dekatlah dengan Tuhan, dekatlah dengan sesama, karena sesama itu bisa juga menjadi pengejawantahan Tuhan. Sabda Tuhan bisa lewat alam, lewat kejadian, lewat peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat menyedihkan, termasuk bahkan juga lewat orang yang sangat tidak kita senangi. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan digambarkan sebagai gedung ratna, gedung retno, gedung yang berisi mutiara indah, yang berisi sikap Brahmana, sikap resi, dan sikap kesatria. Brahmana yang sudah sungguh-sungguh hidup menyatu dengan Tuhan. Sebagai resi juga menjadi manusia Tuhan dan manusia untuk sesama. Ada ungkapan man of God dan man for others. Dan yang terakhir adalah sikap kesatria. Bagaimana seorang muda yang masih harus menjalani kewajibannya sebagai orang muda. Sahabat-sahabat, rekan-rekan Jawa Baru Channel, inilah mari kita belajar agar kita dari suluk Hidayatullah ini kita tidak melek gendong lali. Sekian, sampai berjumpa. Terima kasih, salam sehat.